kita berjalan hampir 100 meter ya. Kita menuju tempat untuk spiritual pertama yang dinamakan Sendang Yang Gua Cermai ya. Oh, ini namanya seperti air zam-zam situ ya? Semacam itu. Di sini sering kali digunakan untuk pengobatan Jawa atau pengobatan Ini jadi ini seperti istana namanya di dalam sungai ini. salah satunya seperti candi terbalik. Seperti apa, Pak? Seperti candi terbalik. Oh, seperti candi Prambanan. Ya, cuman yang terbalik gantung. Seperti candi terbalik kan? Seperti itu ornamen-ornamen dari stalaktit ya, untuk bentuk lorongnya ini. Dan airnya ini tidak mengalir deras, tapi tenang ya. Tenang. Jadi ini segar, tidak berbau ya Pak ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita berada di Imogiri, Kabupaten Bantul, masuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini kita mau eksplor di sebuah tempat, yaitu sebuah gua. Masyarakat menamainya adalah Gua Cermai, teman-teman. Dan gua ini uniknya adalah memanjang sekitar 1 kilo, artinya 1000 meter. Dan di gua tersebut terdapat air yang mengalir. Dan dalamnya sangat unik-unik, teman-teman. Dan dulunya gua ini merupakan gua yang sering dibuat orang bertapa, orang-orang zaman dahulu, teman-teman. Ya, jangan kemana-mana. Saksikan terus untuk eksplor kita kali ini. Nanti kita akan telusuri gua ini sampai selesai. Oke, teman-teman, kita akan berangkat ya. Jadi kita berada di Gua Cermai. Selamat datang dan kita akan masuk. Nah, untuk tiketnya itu sangat murah sekali ya, teman-teman. Nanti kalau pengen masuk ada pemandu juga di sini. Iya, masuk. Oke, monggo. bersama Mas Ya. Daru. Oke, kita bersama Mas Daru untuk masuk ke dalam Gua Cermai, teman-teman. Kira-kira perjalanan berapa jam nanti ini, Pak? Kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Cukup panjang berarti ya, Mas ya. 1,5 sampai 2 jam perjalanan nanti. Kurang lebihnya. Saking panjangnya. Saking panjangnya ini ya. Oke, teman-teman. Untuk perjalanan kan nanti tergantung kitanya yang misalnya banyak foto atau banyak meliput atau mungkin melakukan renungan atau semacam spiritual kan ada beda lagi ya. Itu mungkin menambah durasi waktu. Ini di ketinggian berapa mdpl, Pak? Ini kurang lebih 1.200 kurang lebihnya kalau nggak salah. 1.200 mdpl. Kurang lebih. Pantesan kita ke sini naiknya agak nanjak tadi. Kurang lebih. Tak gitu loh, itu pemukiman warga di bawah. Ya, Artinya lorong ini berada di atas gunung Pak ya? di atas perbukitan. Di atas perbukitan gitu ya. Oh, gitu. Oke. Oh, itu Gua Cermainya kan? Oke, teman. Gua Cermai sekarang ada objek tambahan. Ya. Apa itu, Pak? Air terjun Penawangan itu yang berada di bawah. Oh, beda tempat Ya. begini. Kalau Gua Selarung itu mana, Pak? Gua Sarung itu daerah Bantul Barat. Oh, tak kirain masih satu lokasi. Berjauhan. Teman-teman, kita sudah hampir sampai ini. Dipandu Ini. sama Pak Daru. Pak, kenapa ada maskot ini Pak? Patung orang naik kuda. Itu di Ponegoro itu, Pak? Bukan? Jadi salah satu mau balik cuman kemarin itu ada salah satu pengunjung spiritual yang dapat petunjuk suruh bikin ikon kuda. Jadi menggambarkan Itu sosok teman-teman. Mubalek atau sosok pahlawan. Oh, gitu ya. Oh, seperti ini ya tempatnya, teman. Nah, itu ada patung Buddha dan kita naik ini, Pak ya. Airnya deras nggak, Pak? Nggak terlalu deras. Tidak terlalu deras. Oh, Itu sumber air yang keluar dari guanya itu
memang dari dalam Pak ya? Iya. Bukan tembusan dari daerah yang lain. Jadi sumber mata air bisa dikatakan sumber mata air murni ya. Jadi nggak ada sambungan dari sungai Yang luar lain, gua, di luar, ya. luar Ya. gua gitu ya. Sumber mata air murni. Memang benar-benar sumber mata air dari dalam. Iya. Oke. Di sungai bawah tanah lorong gua ini. Wih, tidak Sampai di pintu masuk guanya Mana Pak pintu masuknya? sebelah kanan. Oh, sebelah sana. Dan seperti ini, teman-teman. Jadi di Pintu luar masuk gua. ada 5 mulut gua kecil seperti paling timur ini. Tapi dalam itu Pak. Kita cuman sekitar 5 meter. Ini bisa dilihat. Oh, 5 meteran. ada 5 mulut gua. Yang pertama ini yang paling timur namanya Gua Kaum. Jadi Oh, yang Kalau ini, ini yang itu. pojok sini. kalau ini, Kalau ini yang Gua Cermai atau Gua Selamat Oh. masuknya. oh pintu masuknya. Ya, seperti yang sebelah kanan sana ada 3 masuk ke dalam. Oh, yang situ. Ya, Itu juga ada 2 lagi. dua lagi. Mulut guanya masih ada. Tapi yang di dalam nanti nyambung gitu ya. Enggak, jadi yang sana cuman sepungan-sepungan untuk spiritual. Oh, istilahnya untuk bertapa gitu ya. Oke. Pintu utama namanya Gua Selamat. Ini pintu utamanya dari Gua Selamat. Nah, ini untuk apa Pak ini? Ya ini yang seperti dikatakan Pak Kuswanto tadi, selain untuk wisata umum, liburan, ini juga untuk wisata spiritual. Jadi sebelum adanya objek wisata masuk, memang dulunya sering digunakan untuk spiritual. Ya, Pak. Mungkin kita salam dulu. Untuk sebelum kita masuk bisa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan kita masuk diberi keselamatan mulai masuk sampai kita kembali ke luar gua. Amin. Ya. Mari monggo. Tangganya ini berapa ini Pak? Kalau hitungannya enggak kurang hitungan. Kayak sampai ke bawah ini berapa meter ini kedalaman? Ya sekitar 6 meteran kurang lebih. Oh, 6 meter. 6 meteran kurang lebih. Ya, sudah mulai air. Itu lumpur Pak? Bukan? Kanan kiri ada batu tertutup lumpur. Licin ya. Izin. Enggak jelas. Musimnya mulai masuk ke musim kemarau. Jadi untuk air berkurang ya. Ini air ya. Itu untuk airnya mulai dari bawah lutut nanti bisa ada yang seperti Oh, situ. Oke. Nanti kalau dalam nanti jenengan bilang Pak ya, biar nanti alat kita agak ke atas. Pak, ini stalaktit ini ya? Stalaktit ya? Jadi untuk pengunjung masuk untuk liburan wisata itu bisa menikmati beberapa ornamen atau beberapa bentuk jenis alami terbentuk dari gelombang air yang di musim hujan ada aliran atau netes gitu. Jadi bervariasi untuk bentuknya. Ini lebarnya berapa Pak ini Pak? Kalau untuk lebar bervariasi juga, Mas. Jadi ada yang 5 meter, ada yang 4 meter, bahkan ada yang lebih dari 5 meter. Wih, kita sudah ini Pak. Wilayah cukup dalam udah Pak. Ini sampai lutut di dalam. Pak, ini istilahnya seperti masuk ke apa tembus sampai pantai selatan gitu ya Pak? Arah ke selatan ini berarti? Arahnya memang ke selatan, jadi banyak orang mengatakan Gua Cermai tembus ke pantai selatan gitu ya. Oh gitu, tembus istana Nyiroro Kidul Untuk gitu ya? desas-desusnya seperti itu. Desusnya seperti itu. Tapi untuk sebenarnya memang pintu mulai dari masuk sampai ke pintu keluar itu 1,2 kilo, kita nanti keluar ke perkampungan daerah Gunung Kidul, terus baru nanti kita lanjut ke Parangtritis, jadi bukan langsung ke pantainya. Iya. Gitu, ya. Ketik. Ini Pak, agak ngadep ke sini dulu. Oke. Oke, udah. Aku lihat ini Pak. Kontrol ke sini. Klik kanan. Wih, ketinggian berapa ini? Besar dan panjang. Yang nanti ada mungkin 10 ya Pak. Kurang lebihnya. Kurang lebih 4 km. Iya, bervariasi juga, Mas.
Jadi nanti ada yang memang jongkok. Apa itu? Istilah Jadi maksudnya jalannya itu untuk atapnya kan juga bervariasi ya. Ada yang tinggi, nanti ada yang rendah. Dalam ini. Hanya turun ya. ini turun, dalam ini turun. Hanya turun. Ini jauh ya Pak ya bro. Dalam ini. Hanya turun. Ya, ini. Udah hampir pinggang ini. Masya Allah. Jadi ini tercipta dari juta tahun yang lalu kalau melihat dari kondisi besarnya stalaktit. Betul. Dan awas teman-teman, ternyata ini ada ikannya juga Pak. Ada juga, iya. Jadi untuk ikannya memang ada beberapa jenis ikan seperti sidat atau belut besar. Oh sidat. Ya, Oh kayak ular itu Pak. yang kayak ular Kayak juga. belut itu loh. Tapi itu jarang sekali keluar ya. Enggak semua orang Bisa melihat. ketemu ya. Ini istana alam ini Pak. Nah, ini untuk ornamennya seperti ini. Masya Allah. Kita diantar sama Pak Daru. Tapi tidak ada kelelawarnya ini Pak. Ada, jadi nanti kita masuk kalau sudah berapa puluh meter nanti kita bisa menemukan tempat-tempat mereka bergelantungan. Tapi tidak bau ya Pak ya? Ya ada juga nanti yang agak bau kelelahan gitu. Airnya karena mengalir terus ya. Ya, Jadi oksigen di sini insya Allah ya Aman ya? aman. Coba kita belakangkan. Bentar Pak, kita menikmati pemandangannya Pak. Bentar Pak ya. Ternyata belakang kita seperti ini. Oh. Bahkan seperti apa ini? Hiasan-hiasan istana itu ya. Kayak lampu ini loh. Iya. Ya ini Pak. Kalau tak waspada bisa bentuk ini. Pak, mohon maaf Pak. Biasanya tempat-tempat seperti ini lembab itu kan dihuni oleh ular Pak. Apa nggak ada ular? Jadi gini ya, untuk ular kan ada beberapa jenis ya, antara ular itu buta sama pendengaran tajam. Ular? Ular itu kan ada yang cirinya buta, ada juga yang cuman pendengarannya tajam. Buta tapi pendengarannya tajam, tapi ada yang pandangannya jelas tapi pendengarannya kurang. Gitu. Jadi selama ini aman untuk dari binatang seperti itu. Ya kita nggak bisa bilang nggak ada ya. Yang jelas yang namanya alam kita nggak tahu gitu ya. Tapi selama ini aman. Tapi untuk koinnya itu kan Bentar ya. apa? Ini loh bentuknya itu. Gajah-gajah yang lagi menunduk besar gitu ini. Jadi ini seperti apa ya? Ini membentuk sendiri. Ini mungkin terbentuk jutaan tahun yang lalu ya Pak ya? Pak itu kok ada gayung Pak? Ya, jadi kita berjalan hampir 100 meter ya. Kita menuju tempat untuk spiritual pertama yang dinamakan Sendang Yam-Yam Buah Cerme ya. Oh ini namanya. Seperti air jam-jam situ ya? Iya, semacam itu. Jadi ini sering kali digunakan untuk pengobatan Jawa atau pengobatan alat spiritual ya. Jadi untuk pemandi ya, untuk minum, untuk dibawa pulang, untuk pengobatan Ini airnya Pak. ya. Namanya Ada ini enggak? Ada cerita dari salah satu mungkin pengunjung yang mungkin sembuh setelah meminum air jam-jam ini Pak. kalau untuk cerita banyak mas ya. Jadi sering kali mereka setelah ya katakanlah hajatnya terkabulkan itu sering yang datang kembali untuk melakukan selamatan atau syukuran. Jadi di situ berbagi sedekah ala syukuran matang seperti itu. Kenapa dinamakan Zam-Zam Pak? Jadi ini untuk cerita yang bisa disambung sampai sekarang. Ini menurut cerita ini sumber mata airnya asli, tapi ini salah satu peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo yang waktu dulu tiba dengan tanah Jawa yang harus ke tanah suci jauh gitu ya. Jadi, untuk menurut cerita surban dari beliau dimasukin ke tanah suci digabungkan sama air lokal di sini. Begitu ya. Berarti ini bisa langsung diminum Pak? Bisa. Coba minum Pak. Tak bisa untuk kamu berangkat. Tapi jernih ya Pak ya?
Ini berarti Ini ada yang sumber mata air di atas itu. sepanjang musim ini nggak pernah kering. Oh, tidak pernah kering. Nggak pernah kering. Nggak pernah surut. Nggak pernah kering. Lanjut. Itu ada itu Pak ya? Iya. Ada tempat perjumpaan atau persajian gitu ya Pak. Subuh dengan orang Jawa. Sajun. Pak ini orang duduk Pak. Ini orang bertapa. Pak, katanya di sini ada orang bertapa ya dulu. Oh sering kali mas, sering kali ada orang bertapa ya, walaupun sebenarnya walaupun bukan petapa ya, istilahnya seorang Lelaku. yang pelaku gitu lah, pelaku spiritual. Jadi Oh, di sini. tapi kalau dulu memang sering ada yang dari paling pendek 1 hari 1 malam, ada 3 hari 3 malam, ada 7 hari 7 malam. Oh, ini juga seperti Bahkan orang. yang lama itu bisa 40 hari 40 malam tanpa minum, tanpa makan, tanpa cahaya. Itu kayak orang duduk aja gini. Aduh gini ya. Wih, Masya Allah, kayak gini loh teman-teman. Bentar Pak, bentar Pak. Wih, luar biasa ini teman-teman. Ini loh, setelah itu loh, sampai berkilauan. Bisa di ini ya. Ini mungkin sebagai takaran kita ataupun pembanding bahwasanya airnya itu cukup deras setelah sampai sini Pak ya. Di sana ada sumber atau memang aliran sungai atau apa gimana Pak? Jadi aliran sungai ini kumpulan dari sumber mata air dari beberapa cabang atau batesan atau rembesan yang dari kanan kiri itu kan mengumpul di tempat yang paling rendah seperti aliran sungai. Sehingga membentuk sungai. Turun Loh kan? Ini kayak kepala buaya ini. Oh iya. Kayak kepala buaya ini Pak ya. Kepala buaya. Kalau dari atas ini. Dan ini sudah mulai dalam ini. ya kita masuk dalam lagi. Mantap ya. Ini, iya, kita naik lewat sini atau Lewat air naik saja ya, biar Pak? nggak naik turun. Biar tidak naik turun. Oke, enggak turun kan. Nah, seperti ini. Oke. Dingin kan. Pak, katanya beberapa waktu lalu ada orang yang kesurupan Pak. Oh iya. Jadi itu kan faktor bawaan juga. Memang seringkali punya riwayat seperti itu. Oh, orangnya. Terus di dalam mungkin agak kosong, takut atau gimana. Atau Terlalu halu mungkin Pak. ya. Itu biasanya kesurupan itu sering diduga atau diganti sama temennya gitu. Pada akhirnya kan orang hidupnya jadi lain gitu ya. Seperti ini kalau. Tapi anehnya nggak terlalu banyak melamar kan ya? Ya belum. Belum ya? Itu ruangan apa Pak atas itu Pak? Nah ini titik yang kedua, ini yang dinamakan Guru Mustoko. Mustika atau Mustoko? Mustoko. Mustoko itu bahasa Jawa ya, kepala artinya. Oh, Jadi untuk menurut cerita yang bisa di Bentar Pak. Mungkin bapaknya berdiri di sini Pak, duduk di sini Pak. bisa naik toh Pak? Bisa. begini, Kita naik ini. Iya. nanti lewatnya bawah. Oh, lewatnya ke bawah. Ya. Jadi ini gua Mustoko yang sering digunakan untuk spiritual juga. Jadi kenapa dinamakan Gua Mustoko ya? Kalau sekarang Gua bekas Mustoko ya. Jadi menurut legenda atau cerita yang bisa disambung sampai sekarang, ini ada sebuah batu yang berbentuk kepala masjid atau mustoko gitu ya. Jadi itu murto atau menghilang tahun 1965. Hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Jadi batu tersebut digunakan sebagai pertanda untuk orang-orang yang spiritual bila mana setelah selesai melakukan spiritual kuat ngangkat, berarti apa yang diinginkan bisa terkabulkan seperti itu.
dinas gitu ya. Kita dalam dua ini hati-hati kepala. Berapa meter kita sudah masuk ini Pak? Ini kurang lebih baru sekitar 160-an. 160. Ya. Berarti kurang lebih 800 kurang 800-an ya, Pak ya. Nah, itu kurang lebih 1 kilo lagi mas. Oh, 1 kilo lagi. Nah, dari 1,2 kilo. Oh, 1,2 ternyata. Seperti itu. Sudah menunjuk. Harus menunduk ini, Pak. Ya, untuk ada di depan. Ya, seperti ini semuanya, teman-teman. Jadi untuk pengunjung wisata ini bisa menikmati ornamen seperti yang di belakang ini, yang di atas. Oh, ini. Ini ornamen-ornamen yang bisa dinikmati. Masya Allah. Kayak kristal Pak ya? Ya, macam. Jadi itu perpaduan antara kaporit sama pasir kuarsa ya, yang berbelit-belit itu sebenarnya pasir kuarsa. Tapi seperti berlian itu ya. Seperti kristal. Kristal ya. Ini baunya kelelawar ini sudah mulai terasa ini ya. Ada yang ini enggak Pak? Longsor atau patah begini? Kalau satu dua mungkin ada ya. Jadi untuk kejadian gempa 2006 ya tahun 2006 itu hampir 99% dalam gua aman. Oh, dalam gua malah aman. Ya, 99% ornamen dan sebagainya aman. Ih, Masya Allah. Bismillah. Selamat. Ini malah seperti mahkota ini Pak Mulan Pak. Ada penelitian enggak yang sudah ini Pak? Masuk. Iya maksudnya Dari untuk penelitian dari anak-anak mahasiswa ya, terutama anak pecinta alam gitu. Jadi seringkali mereka di bidang biologi ya, Iya. jelas Geologi. meneliti batu-batuan gitu. Dari antara terjadinya ataupun terbentuknya itu Ya. di kisaran berapa tahun yang lalu gitu Pak? ribuan juta tahun Mas. Ribuan Jadi juta untuk tahun. 1 sentinya pun berjuta-juta tahun. Betul. Tergantung volume air. Loh ini kayak pun nggak menonjol ini kan? Ini Ini salah satu ornamen yang antara stalaktit dan stalagmit bertemu. Ya, Jadi satu gitu ya. satu menjadi pilar atau tiang. saking tuanya. Ya, saking tuanya. Sampai naik ke atas ini. Pak, apa itu Pak? Itu ada lubang Pak itu Pak. Ini bangunan tepungan. Ya. Oh, cuma bukan lubang ya. Jadi untuk kronologi kemungkinan besar itu dulu ini lorong tidak ada tapi tertumpuk lumpur. Terus aliran air kemungkinan besar berada di atas ke dinding atas ke atapnya itu. Jadi yang mengalir Lumpur ini Pak. lumpur. Jadi mengalir mengikis batu-batuan terus mengikis yang mengendap sampai ke dalam ini. Gitu. Ya. Jadi untuk sisa-sisanya yang endapan ini kan seperti lumpur-lumpur seperti ini kan bisa endapan yang belum terkikis. Wih, panjang banget Pak. Kita sudah mulai ini berkeringat. 2 jam lu kan kita kan. Kayak kepala gini loh, ini loh. Ah iya. Loh, Itu mungkin yang runtuh ya Pak ya? itu ya Pak. Termasuk stalagmit yang dicopot. Tapi ratusan tahun yang lalu. sampai saat ini tidak pernah ada kejadian hal yang tidak diinginkan Pak. Oh, selama ini aman. Yang recommended ini teman-teman buat cermin. Yang selama ini mungkin orang-orang nggak tahu, yang tahunya gua pinjol saja ya. Ya, Ini kalau naik ban bisa sebenarnya Pak ya. Bisa, tapi nanti banyak nentengnya. Oh,
Jadi yang dalam cuma beberapa tempat, terus nanti ada yang semata kaki kan, ribuan banyak. Wih, iya bang. Kayak tato kan? Iya. Seperti ini ya, apa gigi ya? Itu terbentuk dari pergerakan air. Kayak gini nanti mengeras gitu ya. Jadi selain lama ada juga jangkrik gua. Jangkrik apa itu namanya? Oh ini, Nah, tanpa bulu. ini namanya jangkrik gua ya. Ya, Oh, jangkrik gua. Oh, banyak ya jangkrik guanya ya? Oh, lebih besar kalau di dalam gua ya. Ya jangkrik gua ini kan. jadi itu mencari makanannya mengandalkan ini anten panjang di Oh kepalanya. ini. Oh maksudnya jangkriknya gitu pak ya? Iya. Itu kan punya antena kan, panjang itu. Iya. Mencari makan. Aduh. Jadi itu saling kolaborasi sama kelelawar. Jadi nanti untuk kotoran kelelawar, terus yang sisanya makanan itu ya makan. Oh, ini mulai kelawarnya udah mulai. Ada. Ini udah mulai dari lawar ini. Dan ini lebih tinggi sepertinya pak ya? Iya. Iya, kita 5 meteran ini. 5 meter. Jadi perjalanan kita masih panjang ini, kurang lebih sekitar 1 kilo lagi. Kurang lebih 2 jam loh kan kita nanti. Oh jangkriknya banyak kan. Ternyata banyak banget. Dari kotoran kelelawar. Oh gitu. Dia makannya kotoran kelelawar gitu tak pak? Iya. Iya iya. Saya jangkrik ini. Iya. Nah ini teman-teman yang di atas. Oh. Seperti masuk gerbong kereta api gitu ya. Seperti masuk lorong apa ini ya mas ini. Yang seperti tongkat ini ya, stalaktit menyatu jadi satu. Oke. Mistis apa pak? Yang biasa ketika ini ada pengunjung yang masuk ke dalam dari pengalaman teman juga tidak. Mistisnya itu mungkin suara-suara ya. Suara-suara pak. Suara atau istilahnya dari pergerakan pergerakan orang-orang spiritualnya itu. Bayangan-bayangan gitu. Kalau yang jelas saya pribadi belum pernah ya, istilahnya Dari teman-teman melihat yang lain. secara langsung gitu, tapi banyak dari segi pengunjung yang sering bercerita. Suara gitu pak ya. Nah ini salah satu cabang gua. Oh ini gua. Ini juga Kak. Oh ini belum pernah dimasukin mbak? Sudah tapi nggak sampai ujung. Enggak sampai ujung artinya panjang mas. Panjang. Di dalam pun ada beberapa cabang lagi. Sudah pernah masuk? Sudah pernah. Masuk berapa meter pak? Ini kan. Saya, waduh kalau untuk meternya nggak tahu, cuman Tahu. setengah hari lebih. Oh bos hari. Ini kan pak. Iya pernah. Tapi bantuan oksigen. Enggak, di waktu itu enggak. Jadi enggak mau lanjut karena kurangnya peralatan. Oh gitu. Ya, kayaknya yang di bawah kurang. Sudah ini tekanan oksigen sudah Hari yo 4 jam pak. 6. Nah, dan Ya sekitar 6 jaman. Ada ininya juga ya udang. Udangnya banyak. Udangnya juga ya pak. Ya. Udang apa ini pak? Udang gua. sungai. Oh udang sungai. Kecil-kecil. Ini biasanya kita delain loh kan. Tapi dulu kalau udangnya besar-besar, Besar-besar. sebelum ya sekarang ini. Tapi tidak pernah banjir loh ya pak. Banjirnya musiman. Jadi di musim hujan ini ada volume banjir. Banjir itu di- banjir 3 sampai 4 kali dalam 1 musim. Tapi aman pak ya. Nah, Banjirnya Sampai mana pak kira-kira pak untuk ketinggian air? banjir yang paling besar itu sampai nggak bisa 15. Sampai mana pak? Kira-kira full kan air pak? Ya ketinggian jelas hampir sampai ini tatapan Itu air dari mana pak? 3 meter. Ya campuran. Campuran Ada kan yang yang dari luar jelas sini. batuan kapur ini kan banyak rongga ya di luar sana. Betul. Terus nanti dia meresap masuk melalui cabang-cabang dia. Itu ngumpul di dalam. Dan juga ada sedikit yang masuk dari pintu keluar. Mungkin ngumpul di satu, jadi aliran sungai besar sekali.
Wih. Dan oksigen aman ya. Aman oksigen. Kita seger saja gitu loh dari tadi. Iya. Nggak batas mulu ya, nggak terlalu panas. Ini Ini karena untuk satu rombongan lebih 600 orang ya. Itu tahun 2002. 600 orang Pak. Ya, waktu itu Bentar, Pak, Jambore bentar. nasional. Terus. Ya, dari pramuka nasional Jambore nasional. Terus? Satu rombongan kan dibuat Ada sini, Pak? kebagian 600 orang. Terus? Jadi itu sekali masuk satu rombongan sekitar 600-an. Tapi tidak ada kejadian Tidak ada kendala. aman-aman saja gitu Pak ya. Iya, karena airnya ini mengalir terus gitu loh. Ini kan oksigen, Iya. menimbulkan oksigen. Nah, ini udah mulai kelawarnya banyak teman. Sudah banyak kelawarnya. Nah, ini sepertinya jarang stalaktitnya. Karena tinggi. Mungkin Oh tinggi ya? Jadi terus gelombang airnya kan lebih berkurang. Ya kemungkinan besar di bagian atasnya pun perbukitan juga. Karena kalau di atasnya perbukitan, air akan berpindah. Mendaki yang tempat rendah. Seperti ini ya teman-teman. Coba cakra. Nah, belakangnya ini. Ini lumpur ini. oke. Cakra banyak ya. Pak ini nanti tembus atau balik kucing atau gimana Pak? Tembus. Kayak buaya deh asem. Oh ini ya. Iya. Iya. Ini untuk masuk gua, kami sebagai pengantar masuk atau pemandu wisata lokal ini nggak bisa memaksa seorang pengunjung harus sampai di mana, karena menyesuaikan kemampuan masing-masing. Jadi bisa kita masuk sampai ujung sampai full, kita nggak balik sini, lewatnya di luar, jalan luar menuju ke depan. Oke. Tapi ada juga yang sekedar pengen tahu masuk sampai berapa balik lagi. Dan kebanyakan balik kayaknya Pak. Tergantung pengunjung. Pengunjung ya? Kalau pengunjung Ini beda, Pak. dia pasti sampai itu. Yang di atas itu beda ya warnanya ya. Beda. Ini kira-kira masih berapa meter ini Pak? Ini kira-kira masih sekitar 850-an kurang lebih. Ya 900-an. Los Pak, ayo Pak, los Pak. Ya ini salah satu ornamen ya, ornamen goa yang banyak orang mengimajinasikan sebagai bentuk burung ya dari sayapan. Oh iya. Ini sayap. Oh iya. Iya. Dilambangkan Wali Songo dilambangkan dengan gambaran burung. Iya betul. Untuk cekungan itu ada semacam pembentukan pola mata, hidung gitu ya. Bahkan paruhnya pun terbentuk itu. Ini sayap kiri kan, ini sayap kanan. Ini tengahnya kepala. Betul. Iya. Yang ini kepalanya. Seperti IKN itu loh kan. Betul. Iya Pak ya. Lanjut Pak. Seperti burung garuda. Wih, kayak gitu teman-teman. Nah, kita sampai ke titik yang berikutnya, ini satunya ada ruangan untuk bertapa juga, untuk meditasi juga. Oh di atas ini. Ya, di jalur atas pun ada sumber mata air. Yang Boleh lihat sana Pak naik. Boleh. Yang dinamakan sendang suci. Sendang suci itu. Sendang suci. Naiknya nggak bisa ada tuh. Naik. Jadi di sini juga sering kali digunakan untuk spiritual ya. Wih, Masya Allah. Jadi untuk nama guanya, ruangannya ini Gua Kaji ya. Gua apa Pak? Gua Kaji. Gua Kaji. Ya, Gua Kaji. Kenapa dinamakan dengan Gua Kaji Pak? Jadi ini seringkali digunakan untuk apa ya? Kajian-kajian
ilmu Jawa atau kejawen dan juga untuk pralambang untuk tanah sucinya itu. Ini baru ini enggak? Dari semalam. Oh, dari rumah di sana kan? Ya, ini sumber mata ini. Yang dinamakan air suci, sendal suci. Wih. Pernah masuk Pak, dengan Pak? Ya, ini cuma sampai ini. Oh, Di tidak sana dalam. mentok. Oh, mentok ya? Pernah masuk. Cuman kan mengecil. Jadi pokoknya yang ini ya, Iya. yang pengunjung datang untuk ini spiritual, Dupa itu. kepentingan spiritual gitu ya. Kesini biasanya sering tujuannya apa Pak? Oh, bervariasi Mas. Oke. Jadi banyak sekali untuk tujuan. Jadi yang jelas mungkin ada juga yang Tujuan gitu. ekonomi, ada juga yang istilahnya cari ketenangan, ada juga yang semacam kayak penggemblengan ilmu-ilmu Jawa, kejawen gitu, atau kanuragan dan sebagainya seperti itu. Gitu. Ya. Kalau ini Pak, jalurnya kemana Pak? Bisa turun sini? Kalau ini kita harus turun lagi Nggak tembus. ke jalur awal Oh, balik lagi. aliran sungai. Tapi lewat sini bisa? Nggak bisa tinggi Oh, banget. harus balik. Balik dulu. Iya, tinggi banget. Kita tadi turun, naik di situ ya. Oke, sekarang kita turun. Licin. Jadi di Gua Cerme ini oleh-oleh yang bisa diambil foto dan air. Oh, foto dan air, Pak. Terus untuk airnya sering yang diambil juga dalam spiritual itu ada 3 macam. Air apa itu, Pak? Jadi pertama yang tadi, Hmm? terus yang kedua sendal suci, itu yang ketiga di masih jauh sana. Itu air panguripan kalau jauh. Oh, penguripan. Penguripan. Seperti ini. Ini adalah berapa tahun besar ya? Ya. Wah, berapa tahun gede kan? Apa, Apa namanya itu, Pak? Aku kurang paham saya. Apa namanya? Lupa lupa ingat kalau itu namanya. Apa itu namanya? Itu kudi. Besar ya. Memang hewan-hewan di gua itu tidak bisa ditebak ya, Dok. Tidak bisa ditebak. Banyak hewan langka. Iya, yang memang hidupnya di dalam gua. Oh, ini menunduk, Pak. Ya, ini turun. Berikutnya yang saya bilang tadi kepala itu atapnya juga ada yang rendah. Gitu. Ini dalam ini. Ya, nggak begitu dalam. Paling ke paha. Wih, masya Allah ya. Nah, seperti ini ya, teman. Ini jadi ini seperti istana Ornamennya, di dalam sungai ini. stalagmitnya seperti candi terbalik. Seperti apa, Pak? Seperti candi terbalik. Oh, seperti candi Prambanan. Ya, cuman yang terbalik bergantung. Seperti candi terbalik kan. Nah, seperti itu ornamen-ornamen dari stalaktit ya. Kok candi terbalik ya? Terus candi Prambanan ya. Jadi terbalik, jadi terbalik. Nah, satu candinya ini mungkin terbentuk. Mungkin candi itu terinspirasi dari sini loh. Mungkin ini sudah ada sebelum ada candi Prambanan. Kita menunjuk ini teman. Wih, sebesar ini loh. Oh iya. Terbentuk jutaan tahun yang lalu. Iya. Ribuan juta katanya. Sudah gak jutaan, ribuan juta. Jutaan juga. Karena dalam 1 cm panjang 1 cm itu pun membutuhkan ratusan tahun. Oh, gitu. Jadi kan kalau besarnya over itu berarti kan ribuan juta tahun. Iya, iya. Ini beda lagi nih untuk bentuk lorongnya ini. Dan airnya ini tidak mengalir deras, tapi tenang. Jernih, segar, tidak berbau ya Pak ya. Terus yang pastinya tidak ada sampah. Saya tidak menemukan satu sampah pun di sini. Karena ini bukan sungai dari luar terus masuk ke dalam gua gitu Pak ya. Bukan.
Untuk tempatnya memang dari kami selaku segaris kalau pengelola objek itu memperhatikan apa yang di dalam. Ya mungkin nanti adalah satu yang itu masih kita pungut. Jadi kita pas lagi kosong sepi, kegiatannya nanti jadi di dalam gua mengurangi pencemaran. Ini bau kelelawarnya sudah sini ya Pak? Mulai Terasa bau. Pak, punya apa itu Pak? itu bunyi aliran air atau semacam kayak air terjun kecil. Oh, air terjun di... Kayak rendah, kurang lebih 2,5 meter. Berarti air terjun di dalam gua gitu? Oh. Kita naik ini Pak nanti? Kita Kita di lewat bawah. Oh, lihat bawah. Ini pakai apa ini? Ini yang kita sampai ke titik tempat spiritual di sini. Ini ada ruangan yang dinamakan Paseban nama tempatnya. Di atas itu Pak. Ya ini ada papan namanya juga. Naik Pak. Boleh? Naik. Ini Tangga buatan atau tangga alam? buatan kayak ini. Dulu pernah dibuat. Ya jatuh ya. Jadi kita naik teman. Kita ya. Kita sudah hampir Boleh naik apa enggak? Naik Pak. kita sudah hampir 30 menit nih. Ayo, Pak. Pak, aku belum Pak. Allah. Ini dalamnya seperti ini. Ada ini juga Pak ya, tempat untuk ritual juga ini. Dan sebenarnya gua ini untuk mitosnya tempat minumnya dulu para walisnya dipakai. Oh, Jadi dari segala urusan beliau mengumpulnya di sini. berkumpulnya para wali gitu. Ya. Jadi waktu dulu untuk penyebaran Agama Islam. ke tanah Jawa, khususnya di pelosok-pelosok kita. Seperti ini. Kenapa kita sentuh? Namanya Paseban ya Pak ya? Paseban ini apa Pak? Paseban itu apa artinya Pak? Tempat perkumpulan. Paseban itu ada dua arti ya. Ada tempat, ada juga jalan. Oh, gitu. Turunnya? Jadi Turun lanjut perjalanannya menuju ke mana dah? Ini kita berjalan sudah berapa meter, Pak? ini 400 meter Bang. Oh, kurang separuh. 400 meter. Ya hampir 500. Coba pegangin aku Pak. Saya mendengar seperti ini apa pancuran air ya. Katanya di dalam itu ada air terjun di dalam itu. Terjun. Air terjun yang ada di dalam. Bau kelelawar sudah mulai menyengat ini. Jadi temuan-temuan ini akan tinggal untuk bersembunyi. Oh. Kalau Iya, iya. macam ini. Nah itu kan ada juga. Persembunyian apa? Kelelawar. Oh, kelelawar. Iya. Dia sembunyi. Ini dalam, Pak? Enggak dalam. Jadi suara gemuruh sudah mulai terdengar, teman-teman. Mana, Pak, air terjunnya? Nanti kita lewat mana? Oh, lewat sini. Ya, jadi di ruangan atas ini tempat spiritual juga. Lewat mana, Pak, lewatnya? Tempatnya susah kalau naik. Oh, susah. Itu namanya Gua Kayangan. Dua kayangan. Dua kayangan. Jadi ini
jalannya cukup terjal ini ya. Jadi untuk kedua memang harus diperlukan alat kaki yang buang air. Oh ini. Terjunnya. Nanti kita lewat sana gitu-gitu. Oh ke atas. Ke atas air terjun kita kan? Iya, lewat sana lewatnya. Oke. Lah teman-teman seperti ini ya. Wih. Jadi air terjun ini dinamakan Grojogan Sewu mas, walaupun air terjunnya cuma satu kecil. Jadi Grojogan Sewu ya? Jadi untuk filosofinya itu gambaran manusia sebagai seribu jalan gitu. Ya. Jadi tempat ini seringkali digunakan untuk pengobatan santet, telur, guna-guna dan sebagainya. Digunakan untuk Pengobatan, pembuangan santet, telur dan sebagainya. Jadi untuk pembuangan pengobatan masalah itu. naik Pak, soalnya tidak terdengar nanti di sini. Oke, kita naik dulu. Nah, seperti itu teman, kita harus naik turun untuk ke goa ini, ya. Jadi cukup susah. Tambah mana ini airnya malah jernih banget ini ya. Jadi jernih ya airnya. Oh iya. Oh lewat sini Pak. Susah tapi ya. Kau kan? Hah? Nggak usah. Ya susah. Dalam Pak ini Pak. Hampir 9. Ini sudah mulai dalam. Caranya naik turun ya. Oh ini seperti malah seperti ular ini Pak. Iya kan? Iya seperti ular kan? Seperti ular yang ini. Ya. Ular yang nyebrang. Ular yang nyebrang. Iya betul ya. Iya. Hei, sandalku kakek. Sandal. Ini Pak. Wih, Masya Allah. Apa lagi itu Pak? Bentuknya aneh-aneh ya. Iya kan. Aduh. Kita masih Dalam ya. kita Kenapa Pak? Hei, dalam. kita masih separuh perjalanan ini. Jangan sampai usar ini. Ini tengah perjalanan di Tengah perjalanan. Wih. perjalanan hampir 500 meter. Ini sudah. Ini drone ini yang paling dalam Pak ini Pak. Dan nanti di sana masih ada cekungan yang jalan. Oh yang dalam lagi. Segini ya di dalamnya. Oh iya, ke perut lah. Sini. Oke. Wih. Wih, aduh, Apa? kesandung Pak. Hah? Kesandung. Iya. Oke, Pak. Ini kan kayak ular tadi. Iya kayak ular ya. Ular nadi nyebrang. Tuh. Ular bertapa.
Iya seperti ular ya kayak. Kalau mirip. Di sini Kak, barangkali pernah dilihatkan ular siluman gitu atau apa itu Pak? Kalau cerita-cerita dari masyarakat itu. Kalau dari masyarakat, ya kalau untuk ular siluman kayaknya belum pernah saya dengar. Iya. Cuman kalau dari pengunjung ada pernah yang seperti itu. Gitu. Yang kan yang namanya alam lain seperti itu kan. Nah, kalau Di mana saja kan ada pasti. ya, cara orang Jawa bilang kan Mancala Putra, Mancala Putri ya. Iya. Jadi jika dia ingin menemui seseorang misalnya, Iya. itu kan bisa berwujud apa saja. Oh gitu. Makhluk halus itu ya Pak ya? Ya, Bisa menyerupai apapun itu ya? sesuai yang diinginkan. Itu pun ada Apa Pak? itu pun ada tingkatannya tersendiri. Tidak semua makhluk halus bisa menampakkan diri. Jadi memang seperti iya ilmuannya gitu ya Pak. Dan kita masih separuh perjalanan nih. Sekarang perjalanan Separuh perjalanan. sudah 50 menit ini. Iya. Sudah 5 Hampir menit. 1 jam kita udah. Artinya tinggal separuh ini. 40 menit. Jadi kalau kita semakin ke ujung itu kemungkinan semakin lama karena medannya lebih Ekstrim. lebih susah dari yang awal. Terus di tepi atapnya itu nanti banyak yang rendah. Oh, Lebih ini. lebih merunduk nanti. Merunduk. Mas, ini dalam ini. Karena perjalanan kita sebenarnya kan naik terus. Oh, naik ini Pak. Cuman nggak terasa karena Nggak terasa. kita Di dalam air ini. air dan nggak kena matahari. Karena matahari itu kan mengurangi tenaga. Iya, betul. Sudah ngasih asupan tapi yang mengurangi tenaga gitu ya. Ini kalau nggak dipandu gini ya, tersesat ini Pak ya. Bisa-bisa tersesat ini. Ya dipikirnya balik, dipikirnya ini. Dipikirnya Nggak ada tembusannya. di jalan. Padahal nanti balik ke ujung. Jadi kalau yang mungkin bisa lah Tanpa pemandu. pengantar atau pemandu. Cuman kalau di dalam tanpa ada pemandu itu yang tidak memang tanggung jawab pemandu pertama ya. Khawatir ya Pak ya. Terus yang pertama itu di jalan nggak bisa menanyakan sesuatu apa-apa. Iya. Jadi ngarang diri ini Pak. ya. Ngarang sendiri. Oh ini ada bekas sepatu artinya banyak orang yang masuk ya. Pak? Kemarin dari beberapa hari kan banyak juga yang Mahasiswa. dari Jakarta. Kenapa kok diam? Udah lelah kah? Ya, Kok menengan? Kemarin sih. kamu istirahat boleh. Pak, istirahat kita Pak. Bisa. Akan sih hati. Itu Pak ada kepala yang ngasih ngawal Pak. Oke teman-teman, tetap ikuti perjalanan kami untuk explore kita kali ini.